Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ayyuhal hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, puji dan syukur kita panjatkan kepada Ilahi Rabbil Alhamdulillah. Pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan sehat, panjang umur, sehat jasmani, sehat rohani, hidayah dan kesempatan. Alhamdulillah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh pagi berjamaah. Semoga semua amal-amal ibadah pada pagi hari Allah Subhanahu wa taala dengan amal yang saleh, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sebelum kajian dimulai, kula asal amanah saking panjenenganipun Ibu Hajah Badmi yang baikpun badhe syukuran mingeti putra wayahipun, khususipun Mas Anton Adiristanto. Ibu niko natunipun syukuri muga-muga kanthi pandurung panjenengan sedaya Allah Subhanahu wa taala paring keselamatan wilujeng, paringi kesehatan, panjang umur, rezeki ingkang berkah, halal barokah, putra ingkang saleh salehah dhateng sedaya keluargaipun Bapak Hajah Badmi, putranipun Mas Anton Adiristanto saha Mbak Ani, putranipun Mas Kabul. Muga-muga sedaya hajatipun dipun ijabah Allah Subhanahu wa taala. Paringi selamat wilujeng dunya akhirat, sehat aman jat rohani, rezeki ingkang halal berkah, putra ingkang halal barokah, umur ingkang berkah, rezeki ingkang berkah, amin ya rabbal alamin. Ala hadiniyah ولكم حبيبنا شافينا وقرة أعين محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله حضرة الأولي والشهداء والصحابة العلماء العاملين المقربين أينما كانوا المغاربين بريها وبريها الظاهرين الحافين اللاحقين المعلومين وصلى الله وسلم قدر الجنة الله جميعا في يد القرية ويد في سماء القريب من قال بسم الله حضرة جميعا في بدن في دلاجة وخزن والإسراء. من هذا المؤلف هذا الكتاب الشيء الإمام النووي مسلم على ثقل المسلمين وفي مشاهد من المسلمين المسلمات والمؤمنات الأحياء منهم الأمل صنابنا وأمهاتنا وجدادنا وجدادنا ومشيخنا ومشيخنا خشينا أرواح الهول والمستهلك جماعة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. Merasakan kajian kitab Nasha'ih bab 35, bab 4 maqalah 35. Bismillahirrahmanirrahim. Qala musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Wal maqalatul khamisatu wa thalathun, utawi maqalah
atau pitutur yang nomor 35. An Ali radhiyallahu an, saking Sayyidina Ali radhiyallahu karramallahu wajhahu, subhanallah wajhahu ing wajah Sayyidina Ali. Ngendikanipun Sayyidina Ali karramallahu wajah, inna ashabul a'mal arba'atu khisalin. Sesungguhnya berat-beratnya amal atau sulit-sulitnya amal itu ada 4 perkara. Mudah diucapkan tapi sangat berat untuk dilakukan. Dewa Sayyidina Ali radhiyallahu an, inna ashabul a'mal arba'atu khisalin. Sesungguhnya berat-beratnya amal itu ada 4 perkara. Al-afu indal ghadab, yang pertama adalah memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Biasanya nek marah niku pun boten terkontrol. Jadi kadang-kadang apa yang kita lakukan, apa yang kita ucapkan niku boten terkontrol. Maka seandainya pas waktu marah kok kita bisa meredam kemarahan itu, mau marah tidak jadi marah, maka itu adalah suatu keberuntungan. Ruwiya annahu sallallahu alaihi wasallam, saat temani Kanjeng Muhammad sallallahu alaihi wasallam mendikaaken, man kaffa ghadabahu kaffallahu anhu azabahu. Barang siapa yang bisa meredamkan amarahnya, maka Allah akan nahan atau akan menolak siksanya. Jadi barang siapa yang bisa menahan amarahnya, maka Allah pun akan menahan siksanya. Wa rubiya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa shalla rahimahu wa adda amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jalla yaumal qiyamah fi nurihil a'dham. Man kaffa, barang siapa yang bisa mencegah atau mengendalikan ghadabahu ing kemarahannya, barang siapa yang bisa menahan, mencegah kemarahannya, wa basata ridahu wa badala ma'rufahu, dan orang tersebut bisa napa niku menggelar, mencurahkan ridhonya, wa badala ma'rufahu, dan menyerahkan kearifannya, sifat lomanya, wa wasala rahimahu, dan menepung rahimnya, wa ada amanatahu, dan melaksanakan amanahnya, menyampaikan amanahnya, adkhalahu Allahu azza wajal yaumal qiyamah, maka Allah besok pada hari kiamat akan memasukkan orang tersebut fi nurihi, ing dalam nurnya, cahayanya Allah, al-a'dham, ingkang besar, ingkang agung. Rawahu, riwayataken hadis Abu Ad-Dailami, Imam Ad-Dailami. Jadi ngendikanipun Sayyidina Ali karramallahu wajhah, sesungguhnya sulit-sulitnya amal itu ada 4. Yang pertama adalah bisa menahan kemarahan, bisa menahan napa niku, bisa memberi maaf di dalam waktu marah. Maka Kanjeng Nabi dawuh,
La taghdab, janganlah kau marah. Ya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man kaffa ghadabahu kaffa Allah anhu adzabahu. Barang siapa yang bisa menahan atau mencegah amarahnya, maka Allah akan menahan juga siksanya. Dalam hadis lain, man kaffa ghadabahu wa basata ridahu wa badala ma'rufahu wa shala rahimahu wa ada amanatahu adkhalahu Allahu azza wa jal yaumal qiyamah fi nuri a'zam. Barang siapa yang bisa menahan amarahnya, bisa menahan amarahnya, bisa memberi maaf terhadap orang yang salah, memberikan suatu kebaikan dan menepung sanak rakat, melaksanakan semua amanahnya, maka Allah akan memasukkan baginya besok pada hari kiamat, dimasukkan dalam cahaya Allah yang begitu besar. Itu yang pertama. Yang kedua adalah wal judu bidalil mal, badlul mal. Wal judulan loman bidalil mal, dengan menyerahkan harta fi usrati ing dalam waktu kang sulit atau kang sempit. Fi waqtil fakri, tegese ing dalam waktu fakir, wa su'ubatil mali, lan sulitnya harta. Jadi amal yang berat yang nomor 2 adalah loman atau dermawan di dalam waktu yang sulit atau dalam waktu kemiskinan. Lomo ing dalam waktu orang duwe. Tapi biasanya lebih gampang. Contoh ngeten. Jenengan duwe 1.000 umpamanya. Dijaluk kancane 500 diparingke. Utawa jenengan duwe 10.000 dijaluk kancane separo 5.000 diparingke. Tapi kadang-kadang wis duwe, artinya duwite akeh. In dalam waktu longgar umpamanya panjenengan duwe 1 juta dijaluk 500.000, kira-kira angel apa mboten? Angel ya. Jadi artinya semakin akeh duite, semakin banyak hartanya itu biasanya semakin pelit. Potensi untuk pelit. Lihat waktu orang duwe duit 10.000 dijaluk kancane 500 diparingke. Dia duit 10.000 dijaluk 5.000 kancane diparingke. Tapi nek waktu akeh duite, dia duit 1 juta dijaluk 500.000 angel. Nggih. Tapi tidak semua. Jadi amal yang berat yang nomor 2 adalah napa niku waljud fil usrati, loman ing dalem waktu orang duwe. Sifat loman ing dalem waktu kangelan. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3, duwe Sayyidina Ali karamallahu wajhah, wal iffatu aymanul haram fil hilwati ing dalem waktu dhewean. Fi waqtil infirad, tegese ing dalam waktu ijen, minan anin nasi saking menuso. Fal afif
man yubashshirul umur ala wafqi syar'i wal mur'ah. Jadi amal yang paling sulit atau amal yang paling berat yang nomor 3 adalah merasa cukup atau menjaga diri dari sesuatu yang haram dalam waktu tidak ada manusia atau waktu sendirian. Jadi ketika contoh kemarin jenengan pas jalan-jalan kok ono duit sagebok langsung digowo. Tapi nek pas akeh kancan, iki duwite sapa yo dibawa. Mesti ada ngoten iku. Nah. Jadi iso ngrekso barang yang haram atau pelakuan atau perbuatan yang haram ketika sendirian. Itu adalah suatu perbuatan ibadah yang paling berat. Itu yang nomor 3. Yang nomor 4 kata Sayyidina Ali karramallahu wajah termasuk amalan yang paling berat wal qaulul haq liman yakhafahu, yaitu berkata yang hak atau perkataan yang benar terhadap orang yang ditakuti. Kasultanil jair, sebagaimana berkata di depan penguasa yang jair, penguasa yang zalim. Jadi jenengan napa niku berkata yang semestinya atau berkata yang hak ketika di depan atau penguasa yang zalim. Seandainya tahu bahwa perbuatan napa niku penguasa itu tidak baik, panjenengan bisa menyegahnya. Itu adalah suatu perbuatan yang sangat berat. Au yarjuhu ayyaju'afuhu ayata'uhu, utawa berkata benar ketika Anda mengharapkan pemberiannya dari penguasa yang zalim. Jadi ulangi lagi, ada 4 perbuatan atau amal ibadah yang sangat berat dan sangat sulit. Yang pertama adalah memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Makanya dalam Al-Quran diterangkan fajaza'u sayyi'atin sayyi'atin mithluha faman 'afa fa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang memberi maaf wa aslaha dan berbuat baik fa ajruhu 'ala Allah, maka hanya Allah yang tahu pahalanya. Jadi termasuk memberi maaf terhadap orang yang salah dalam keadaan marah atau tidak, maka pahalanya hanya Allah yang tahu, artinya tidak terbatas. Jadi memberi maaf ketika dalam keadaan marah. Yang nomor 2 napa niku waljud fil usrati, yaitu loman dermawan dalam waktu yang sulit atau dalam kefakiran. Yang nomor 3 adalah menahan diri dari suatu perbuatan yang tidak baik ketika sendirian. Yang nomor 4 adalah berkata baik atau berkata benar di hadapan penguasa yang zalim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-maqalatu sadisatu wa salasuna.
dan makalah atau pitutur yang nomor 36. Fi Zabur diterangkan in dalam kitab Zabur. Uhiya auha Allah Ta'ala ila Dawud alaihissalam. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi wahyu kepada Nabi Dawud. Jadi kitab Zabur diberikan kepada Nabi Dawud. Allah Ta'ala dikatakan in dalam kitab Zabur datang Nabi Dawud alaihissalam, innal aqil al hakim ay kamilul ilmi la yakhlu min arba'di sa'atin. Sesungguhnya bagi orang yang sempurna ilmunya, yang bijaksana tindakannya, la yakhlu min arba'i sa'atin, maka tidak akan melewatkan 4 kesempatan atau 4 waktu. Jadi bagi orang yang sempurna akalnya, ilmunya, maka tidak akan meninggalkan 4 kesempatan atau 4 waktu. Pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan waktu atau jam selama 24 jam. Maka bagi orang yang sempurna akalnya, orang yang bijaksana, maka ada 4 waktu di antara 24 jam. Yang pertama, sa'atun yunaji fiha rabbah, yaitu ada waktu atau ada masa khusus untuk munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biasanya yang sering dilakukan adalah sepertiganya malam, itu sebab waktu niku napa niku dari Allah Ta'ala, barang siapa yang munajat memohon kepadaku di pertigaan malam, maka dongane mboten ditolak. Jadi ada waktu khusus untuk munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atau sehabis sholat. Bidzikrihi, kelawan zikir kepada Allah Ta'ala. Wa tilawati kalamihi, dan membaca kalamnya Allah Al-Qur'anul Karim. Wa syikayatul hal indahu, atau istilah wadul, keadaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang sempurna akalnya dan ilmunya, maka mempunyai 4 waktu yang khusus. Yang pertama adalah ada suatu masa atau waktu yang khusus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ngelaporaken datang Allah semua keluhan-keluhan dalam kehidupan. Yang pertama, wa sa'atun yuhasibu fiha nafsah, ada waktu juga untuk muhasabah. Muhasabah itu introspeksi diri, neliti awake dhewe. Bi ayyaktuba a'malahu wa harakatahu lailan wa naharon. Fi kulli ghadin summa yanzuru fi akhirin nahar wa fi akhiril laili fa yashku aw yastaghfir. Jadi ada suatu waktu yang khusus untuk muhasabah, introspeksi diri, meneliti awake dhewe selama bangun tidur sampai mau tidur kembali, apa yang kita lakukan, perbuatan kita lebih baik hari ini atau lebih jelek, ibadah kita lebih baik atau lebih jelek dibanding kemarin, sedekah kita, amal kita lebih banyak atau lebih sedikit dibanding hari kemarin, salate istiqomah dalam ibadah dalam jamaah lebih sregep utawa lebih boten.
oleh maca Quran dina iki karo dina wingi akeh endi. Itu selalu ditulis. Seandainya ada suatu perbuatan yang salah, istighfar, yastaghfir, maka minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pagi sampai sore, sore sampai malam. Itu namanya muhasabah. Hubungan kita kepada Allah bagaimana, hubungan kita kepada manusia bagaimana, hubungan kita kepada makhluk Allah bagaimana, itu yang namanya muhasabah. Jadi ada waktu yang khusus untuk muhasabah. Maka seandainya ada waktu yang kita tentukan, pertama untuk munajat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua untuk muhasabah, neliti kesalahan, kejelekan perbuatan sendiri-sendiri. Maka kalau sudah ada waktu tersebut, moko ora kober ngrasani wong liya. Kadang-kadang ora ana napa niku wektune akeh kosong, timbang nganggur nonggo kerasan. Biasanya ngoten nggih Bu nggih. Tapi nek saged muhasabah nggih. Meneliti amal ibadah perbuatane awake dhewe selama satu hari, mulai bangun tidur sampai bangun tidur kembali, maka ada kesempatan waktu untuk muhasabah. Insya Allah seandainya nonggo mboten rasan-rasan nggih. Iku nomor 2. Wa sa'atun yamshi fiha ila ikhwanihi alladhi yukhirunahu bi'uyubihi ayarji' minha. Dan ada waktu yang untuk ziarah kepada temannya, okay. Maka ada waktu khusus untuk ziarah, okay. Untuk napa niku silaturahim kepada kerabat. Jadi ada waktu sendiri, okay. Dan sing saged ngatur waktu ya yang punya waktu. Orang itu masing-masing kesibukannya. Itu yang nomor 3. Jadi yang pertama, ada waktu yang khusus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, ada waktu yang untuk meneliti perbuatan amal ibadah, amal kejelekan, ucapan pada diri sendiri. Ada waktu yang untuk napa niku silaturahim kepada sanak saudara. Wa sa'atun fiha yakhlu ayatraku bainan nafsihi wa baina ladzatiha al halal. Dan ada waktu yang khusus untuk meninggalkan napa niku antara dirinya dengan napa niku meninggalkan suatu napa niku meninggalkan lidzatiha al halal, meninggalkan wasa'atun fiha yakhlu ayatruku baina nafsihi wa baina dzati al halal, yaitu kadang ada waktu yang untuk meninggalkan antara dirinya dengan napa niku kenikmatan-kenikmatan yang berlebihan, walaupun itu halal. Artinya bagi orang yang mempunyai akal yang sehat, ilmu yang sempurna, akal yang sempurna, mempunyai 4 waktu. Yang pertama adalah waktu yang khusus untuk munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, nglaporaken kebutuhane napa niku keluhane datang Allah Subhanahu wa taala. Maka boten asal ngeluh napa niku nglaporaken datang sesama manusia.
Mulai hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hasbi hanya apa? Hasbi Allah. Hanya cukup kepada Allah Subhanahu wa taala. Ni'mal maula, sebaik-baiknya pangeran, wa ni'mal wakil, dan sebaik-baiknya zat ingkang dipasrai. Ni'mal maula wa ni'man nasir, dan sebaik-baiknya zat ingkang menolong. Itu yang pertama. Ada waktu yang khusus munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, ada waktu yang khusus untuk meniti perbuatan amal kita, ada waktu yang khusus untuk meninggalkan kenikmatan-kenikmatan dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wa thalasun. Utawi maqalah yang nomor 37. Qala ba'dul hukama. Dawuh sapa sebagian para walinipun Allah Subhanahu wa taala. Jami'il ibadat minal ubudiyat ay min arkanil Islam arba'atun. Minal khisali, dari beberapa tingkah. Dawuh sebagian para walinipun Allah taala. Jami'ul ibadat minal ubudiyah. Semua ibadah dari suatu napa niku ibadah-ibadah dari rukun-rukun Islam. Semua ibadah dari rukun-rukun Islam itu ada 4. Ada 4 perkara. Pertama adalah al-wafa'u bil uhud. Al-wafa'u bil uhud, yaitu al-wafa'u menepati bil uhudi kelawan beberapa janji atau ya janji. Wa huwa ada'ul faraidillahi ta'ala, yaitu menjalankan beberapa fardune kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kabeh ibadah itu di dalam rukun Islam, di dalam Islam itu ada 4. Terkumpul ada 4. Yang pertama adalah menepati napa niku janjine kepada Allah Subhanahu wa taala utawa janjine kita kepada makhluk. Ya. Wa huwa ada'u faraidillah. Jadi wis janji kepada Allah untuk melaksanakan beberapa kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa taala. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allah bihi ayyusal wa yusiduna fil ard. Nah niku diingatkan, jadi ada 3 golongan yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqih. Jadi ada 3 golongan yang Allah melaknat. Yang pertama adalah orang-orang yang sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala tapi tidak melaksanakan. Apa yang dilaksanakan? Min faraidillah, yaitu dari beberapa fardune Allah Subhanahu wa taala, seperti menjalankan napa niku salat 5 waktu nggih. Al-wafa'u bil uhud, yaitu menjalankan atau melaksanakan janji-janjinya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, wal mukhafadatu alal hudud. Wa huwa istabul muharimatillah, yaitu menjaga terhadap larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Menjaga larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Terus yang nomor 3, was-sabru 'alal mafqud mahbubat, yaitu sabar
terhadap sesuatu yang disenangi. Sabar terhadap sesuatu yang disenangi. Waridha bil maujud, yaitu ridha ikhlas terhadap peparingnya Allah Subhanahu wa ta'ala, minal mata'im wal malabis wal masakin, yaitu dari beberapa makanan, beberapa pakaian, beberapa tempat tinggal atau fasilitas lainnya. Jadi merasa ridha ikhlas terhadap peparingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi pondasi dalam Islam itu ada 4. Pertama, menjalankan perintah. Yang kedua adalah menjaga dari larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang nomor 3 adalah sabar terhadap sesuatu yang tidak baik. Yang nomor 4 adalah ridha, napa niku ikhlas dengan peparingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu pondasi daripada Islam yang tertera di dalam ngendikanipun para sebagian para walipun Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jami'ul ibadat minal ubudiyat arba'atun, kabeh ibadah dari ubudiyah. Ubudiyah niku yaitu ibadah kita kepada Allah, hubungan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, utawa ibadah kita kepada hubungan kita kepada sesama makhluk itu ada 4. Yang pertama napa niku al-wafa'u bil uhud, menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, menjaga larangan-larangan Allah ta'ala, sabar atas cobaan Allah ta'ala, ridha atas peparingnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan itu 4 pilar atau pondasi di dalam agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Masih ada waktu? Wonten tisu, Mas? Babul khumasi, bab yang nomor 5. Wa fihi 27 mau'idah. Di sini ada 27 pitutur, akhbarun wa baqi athar. Jadi ada sitatun, ada 6 napa niku, 6 hadis, dan lainnya adalah pengendikane utawa ucapane para walipun Allah Subhanahu wa ta'ala, para sahabat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wuriyan Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, man ahana aw addalla khamsatan minan nas khasira khamsatan min ahlika khamsatu umur. Man ahana, barang siapa yang merendahkan, khamsatan ing perkara 5 minan nasi dari manusia, khasira mongko akan rugi, khamsatan ing perkara 5. Barang siapa yang merendahkan 4 perkara dari manusia, maka orang itu pun akan rugi terhadap 5 perkara yang lain. Pertama, man istaghfafa bil ulama. Man istaghfafa bil ulama bitarki ta'dimihim khasirad din fa innahum mu'addinis syariah. Man istaghtafal ulama, barang siapa yang meremehkan atau merendahkan ulama. Bi'ain tataraka ta'dimi, dalam arti tidak menghormatinya,
khasiraddin, maka orang itu akan rugi di dalam agamanya. Kenapa? Fa innahum mu'addina syariah, sebab ulama itu termasuk tempatnya ilmu-ilmu syariah. Jadi barang siapa yang merendahkan ulama, maka orang itu akan rugi di dalam agamanya. Itu yang pertama. Waman istaghfafa bil umara, dan barang siapa yang meremehkan niku pemerintah, ayil muluk, tegese pemerintah, khasirad dunya, maka orang itu akan rugi di dalam dunia. Li'annahum alladzi yurattibuna umurad dunya wa zamaniha biaidihim. Sungguhnya pemerintah itu adalah orang-orang yang mengatur tentang kehidupan di dalam dunia, ya, dan zamannya. Jadi barang siapa yang meremehkan pemerintah atau umara, maka orang itu akan rugi baginya. Sebab yang pemerintah itu mengatur semua aspek kehidupan dalam sehari-hari. Waman istaghtafa bil jiran, barang siapa yang meremehkan napa niku tetangga, al mujawirin bil masakin min jami'il jihad, barang siapa yang meremehkan tetangga. Tetangga itu siapa? Yaitu orang yang di sekitar kita. Di sekitar kita, nek dhewe Kanjeng Nabi iku sing jenengane tangga iku 40 rumah ke kanan, 40 rumah ke kiri, 40 rumah napa niku ke depan ke belakang. Itu tangga. Khosirul manafi', maka orang itu akan rugi kepada kemanfaatan atau kerukunan di dalam kehidupan. Al-khairat allati yatamassalu biha idul matlub, yaitu akan merasa rugi, ya. Sebab kita hidup di dalam dunia itu butuh sing jenengane napa niku saling tolong menolong. Uriya annahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam walladzi nafsi biyadihi la yu'minu 'abdun hatta yuhibbul lijarihi ma yuhibbu li nafsi. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat sing diriku adalah di dalam genggamannya, kata Nabi. Artinya demi Allah, itu sumpah Kanjeng Nabi. La yu'minu 'abdun, tidak akan mempunyai iman yang sempurna bagi seseorang, hatta yuhibbu li jarihi, sehingga cinta kepada tetangganya, ma yuhibbu li nafsi, sebagaimana dia mencintai dirinya sendiri. Jadi wong iku ora iso sempurna imane sebelum nyenengi tanggane supaya dene nyenengi awake dhewe. Artine kudu rukun tangga, nggih. Sebab barang siapa barang siapa sing ngremehaken tangga, maka akan rugi. Sebab sing jenenge tangga iku kabeh iku sing mencukupi napa niku kangelan atau kebutuhan ketika kita membutuhkan. Ya tawassalu biha idal madlub, kapan kita butuh, yang pertama sing dijalui adalah tangga. Makane wong sing ana niku ngremehake tangga, yang nomor 3 termasuk iku akan merasa kerugian. Wadhe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, walladzi nafsi biyadihi, demi zat sing awakku iku ing dalam genggamannya Allah Ta'ala, la yu'minu 'abdun hatta yuhibbu li jarihi
ma yuhibbu li nafsi. Tidak akan sempurna keimanan suatu hamba sehingga hamba itu mencintai napa niku saudaranya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Rawahu annahu sallallahu alaihi wasallam. Innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun su'un yu'dihi fayasbir ala adahu wa yahtasibu hatta yakfiyahu Allah bihayatin aw mautin. Rawahu al-Bukhari. Doa Allah Ta'ala, doa kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala yuhibbur rajula lahu jarun su'un yu'dhihi fayasbir. Allah Ta'ala Allah Ta'ala akan mencintai seorang laki-laki atau perempuan yang mana seorang laki-laki atau perempuan mempunyai tetangga yang tidak baik, yang selalu napa niku menyakitkan dirinya. Fayasbir ala ada, kemudian orang itu sabar atas perbuatan tangga tersebut. Sabar atas perbuatan atau ulah tetangga tersebut. Wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullahu bihayatin aw matin. Maka Allah wa yahtasibuhu hatta yakfiyahullah bihayatin aw mautin. Jadi Allah mencintai terhadap seorang laki-laki atau perempuan yang mempunyai tetangga itu perbuatannya tidak baik, kemudian seorang laki-laki atau perempuan tersebut adalah merasa sabar atas perbuatan yang dilakukan oleh tetangga. Jadi nek ono tangga kok tanggane kok kurang sae, tanggane kok tidak baik, perbuatannya jenengan kok merasa sabar, maka itu termasuk disenengi dening Gusti Allah. Jadi merasa sabar atas kelakuan tetangganya. Mulane termasuk dikatakan tidak akan sempurna iman seseorang ketika tidak mencintai tetangganya sebagaimana mencintai dirinya sendiri. Yang nomor 4, waman istaghfafa bil aqriba arham khusirul mawaddah. Barang siapa yang meremehkan saudara minal arham dari beberapa rahim, khasirul mawaddah, maka akan rugi mendapatkan suatu kecintaan, suatu naboniku mahabbah. Jadi tidak ada ketentraman, tidak ada muddah, tidak ada rasa kecintaan terhadap saudara. Jadi barang siapa yang meremehkan saudara, maka orang itu akan merugikan atau akan rugi di dalam mahabbah, kecintaan terhadap saudaranya. Jadi ada 4 pesan napa niku. Ada 5 yang barang siapa meremehkan 5 tersebut, maka orang itu pun akan merugikan 5 perkara. Siji, jangan sampai meremehkan ulama, sebab meremehkan ulama dia akan rugi di dalam ilmu agama. Yang nomor 2, meremehkan pejabat atau pemerintah, maka dia akan rugi dalam urusan dunia. Yang ketiga, barang siapa yang meremehkan tetangga, maka orang itu akan rugi kepada kemanfaatan atau saling menolong terhadap tetangga.
Terus barang siapa yang meremehkan yang meremehkan akriba atau meremehkan saudara, maka dia akan merasakan kerugian di dalam mawaddah, di dalam kecintaan. Wa man istakhtafa bi ahlihi khusirati bil ma'isyah, dan barang siapa yang meremehkan keluarganya, maka dia akan merasa rugi di dalam kebaikan, di dalam ma'isyah atau di dalam kehidupan dalam rumah tangga. Ini 5, barang siapa yang meremehkan orang yang baik maka akan merasakan kerugian juga 5. Dan ingat saged kula aturaken dan manfaatun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.